Artinya kita mengalami perubahan karena dibutuhkan 11 pasal bagaimana Allah bertindak kepada kita. Izinkan saya meringkas 11 pasal ini. Pasal pertama dimulai dengan bagaimana Paulus menjelaskan rencana Allah di pasal pertama kitab Roma itu tentang Injil yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Di pasal 2 Paulus berbicara tentang bahwa semua kita telah berdosa tanpa terkecuali. Yahudi orang beragama berdosa, Yunani yang tidak beragama juga berdosa. Di pasal ketiga, di sana berbicara tentang bahwa tidak ada yang bisa bebas dari dosa. Di pasal keempat berbicara tentang rencana Allah akan membebaskan kita. Di pasal kelima berbicara tentang bahwa hanya karena imanlah kita bisa diselamatkan. Di pasal yang keenam berbicara tentang bagaimana hasil tindakan iman kita itu membuahkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Di pasal yang ketujuh berbicara tentang bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Di pasal 8 berbicara tentang orang-orang Kristen hidup dalam roh dan dengan itulah kita berkenan. Di pasal 9 sampai 11 berbicara tentang bagaimana rencana Allah atas Israel dan seluruh umat manusia. Dan tiba di pasal 12 dikatakan, karena itulah aku menasihatkan kamu oleh kemurahan Allah. Dasar kita mengalami perubahan, jawabannya karena kita telah menerima anugerah yang besar dari Tuhan kita. Dia telah mati atas kita. Dia telah membuat hidup kita yang tidak berarti menjadi berarti. Dia telah membuka masa depan atas kita. Dia telah mengasihi kita, bahkan menyerahkan hidupnya kepada kita. Dia telah menghidupkan kita. Dia menjadikan kita menjadi anak muda, jemaat yang bernilai. Karena itu dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Perubahan yang diminta oleh firman Allah. Makanya saya awali tadi di pendahuluan, saudara siap berubah enggak? Kalau saudara siap, perubahan yang diminta ialah persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kenapa Paulus berkata persembahkanlah tubuhmu? Kenapa dia tidak berkata persembahkanlah uangmu? Persembahkanlah hartamu. Persembahkanlah yang ada padamu, tapi dia mengatakan persembahkanlah tubuhmu. Why? Karena ketika kita waktu berdosa, seluruh tubuh kita menjadi berdosa dan tidak berkenan. Dan Allah menolak itu. Dunia ini ditolak oleh Allah. Seluruh tubuh kita ini berdosa, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita, pikiran, jiwa, seluruh tubuh kita ini semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Yesus menebus kita, ketika anugerah Allah datang kepada kita, maka dia bukan hanya menebus tangan kita, dia menebus seluruh hidup kita, katakan amin. Itu sebab Paulus berkata, hidup yang kehidupi hari ini bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Seluruh hidup kita, tubuh berbicara tentang cita-cita kita yang ada di kepala kita, hasrat kita, skill kita, karunia kita, kemampuan kita. Dikatakan persembahkan itu jadi persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Allah. Itulah perubahan. Itu yang diminta oleh Allah. Saya bertambah semangat hari ini karena saya lihat kemungkinan di sini 60% anak muda. Boleh angkat tangan yang anak muda di sini. Coba yang masih muda lah. Ya Pak Gembala juga masih muda. 70%, berarti kita satu apa ini? Ya, satu frekuensi. Saudara bisa bayangkan jika anak muda bangkit mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkompeten tapi kita persembahkan hidup kita bagi Allah. Itu yang dikerjakan Timotius, itu yang diberikan oleh Yusuf. Anak-anak muda yang menggemparkan dalam kitab itu, mereka yang persembahkan hidupnya bagi Allah. Dan Allah memakai mereka. Saya senang dengan kata persembahkan tubuhmu. Sekarang saudara lihat dulu tubuh saudara. Saudara lihat kepada tangan saudara. Coba ikuti saya ya. Ini sangat sederhana. Coba lihat begini tangan saudara. Ikuti saya. Jangan lihat tangan saudara itu tangan yang dingin, hampa dan kosong walaupun tidak ada cincin di situ. Lihat di situ karunia Allah. Lihat di situ skill yang Tuhan beri. Lihat bakat yang ada Tuhan beri kepada saudara. Lihat itu di tangan saudara dan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena dengan itulah Tuhan berkata persembahkan. Ketika saudara mempersembahkan hidup saudara bagi Tuhan, maka itulah perubahan yang luar biasa.
Kebetulan saya termasuk hamba Tuhan yang masih muda dan sebenarnya dikaruniai dengan beberapa karunia. Tapi ada satu hal yang saya pernah berdoa kepada Tuhan supaya dia beri saya karunia lagi. Sepertinya karunia melajang itu bukan bakat saya. Saya belum siap untuk itu. Waktu saya dengan Pak Pendeta, Pak Gembala, Bang Mardos itu saya bisa main musik sedikit-sedikit. Tahun 2005, 2007 sampai 2013 saya main drum. Saya bisa piano sedikit-sedikit saja. Tapi kalau wanita mendengarnya bisa tergoda juga. Saya bisa main bass sedikit, kalau tidak ada yang main saya gantikan. But pertanyaannya, mengapa saya tidak menjadi musisi? Jawabannya karena saya tidak memaksimalkannya. Dan saya merasa berdosa dengan itu. Dan saya minta Tuhan beri saya karunia lagi. Dan saya ingin mengobarkannya dan memakainya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan percayakan saya menjadi seorang pengajar dan pembicara. Dan saya berdoa dengan itu, saya maksimal dan muliakan nama Tuhan di masa muda saya. Saya berharap saudara yang masih muda hari ini, kalau saudara itu orang yang sangat berbahaya dalam kerjaan setan. Saudara itu orang yang sangat potensial, orang-orang hebat. Itu sebab mengapa sulit anak muda itu dipakai Tuhan. Bukan karena mereka tidak potensial. Masalahnya karena mereka terbuai dengan tipu muslihat iblis. Iblis tahu bahwa kekuatan itu di anak muda. Kalau sudah tua memang luar biasa tapi sudah terbatas. Iya, semangatnya tinggi, kekuatan gak ada lagi. Tapi saudara bayangkan anak muda kalau bangkit mempersembahkan hidup bagi Tuhan, itu akan luar biasa. Itu akan menjadi luar biasa. Akan menjadi sangat luar biasa. Amin. Saudara punya bakat, saudara punya apa di tangan saudara, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Supaya terjadi kebanggaan rohani atas generasi kita ini. Saya berdoa supaya di masa muda kita ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan apa yang ada pada kita. Ketika saya membaca kisah Yusuf, saya menginspirasi. Mengapa Yusuf menjadi nomor 2 di Mesir? Dan Mesir pada waktu itu negara adidaya. Kalau sekarang mungkin seperti Amerika. Tidak ada yang lebih besar dari Mesir pada kala itu. Yusuf bukan orang Mesir, tapi dia nomor 2 di sana. Saudara tahu apa? Dia persembahkan hidupnya sejak muda. Dia jaga hidupnya dan dimaksimalkannya karunia-Nya yang ada di tangannya. Apa itu? Menafsir mimpi. Dan saudara tahu apa yang mengantar Yusuf sampai ke istana itu? Kemampuan menafsir mimpi. Saya pernah berpikir dari mana Yusuf belajar menafsir mimpi. Bukan hanya menafsir mimpi, dia tahu orang mimpi apa. Luar biasa ya. Saya yakin kalau anak muda sekarang ini seperti Yusuf banyak kali yang jatuh cinta sama dia. Bayangin ketika ketemu sama wanita dia bilang kamu mimpi tadi malam kan, langsung kelepek-kelepek dia. Kok tahu abang katanya. Tapi walaupun hanya bisa menafsir mimpi, Yusuf mempersembahkannya bagi Tuhan. Tuhan mengangkat dia. Timotius, seorang gembala yang sangat muda. Nasihat Paulus kepada dia apa? Kobarkanlah karuniamu. Dan akhirnya Timotius menjadi gembala terbesar yang masuk menjadi gereja yang sangat berpengaruh di Efesus. Dan gereja itu berpengaruh sampai ke Eropa. Saya mengatakan begini, anak muda kalau saudara yang hadir hari ini, Bapak Ibu, apa yang Tuhan beri kepada saudara, kalau saudara maksimalkan akan menjadi alat yang besar bagi pekerjaan Tuhan. Percaya. Persembahkan seluruh hidup saudara. Dan yang kedua dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi apa? Menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga, ini luar biasa, akhirnya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Orang-orang yang mau berubahlah mereka yang tidak mau berkompromi dengan dunia yang sudah jatuh ini. Izinkan saya menjelaskan di situ kata jangan jadi serupa, lebih tepat jangan kompromi. Memang bahasa Indonesia tidak menerjemahkan demikian. Tapi itu artinya, nah saudara kompromi. Kompromi itu sebenarnya dia tidak jelas. Jadi dia sedikit oke begitu. Tantangan kita hari ini sulit. Tapi dikatakan jangan kompromi dengan dunia ini.
Dan dunia yang dimaksud itu saudaraku bukan dunia yang kita lihat ini. Bukan seperti ada pohon, bukan itu. Dunia yang dimaksud oleh Paulus adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia yang sudah kompromi dengan dosa. Dunia yang sudah jauh dari kebenaran. Dunia yang sudah tidak punya harapan. Dan Paulus berkata jangan menjadi serupa dengan itu. Dunia ini akan mengajarkan kepada saudara salah-salah sedikit gak apa-apa. Menipu bolehlah, yang penting berhasil. Dunia mengajarkan ini, yang penting saudara dapat untung aja lah, gak apa-apa. Itu dunia. Dunia mengajarkan apapun lakukan, yang penting kamu berhasil. Itu dunia. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kompromi dengan itu. Jangan tergoda dengan dunia ini. Hai anak muda yang hadir hari ini, katakan amin. Walau itu terlihatnya sangat memukau, jangan tergoda. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Itu kata firman Tuhan. Saya melihat sebagai anak muda hari ini, saya melihat tantangan generasi ini berat sekali. Kebetulan saya senang dengan membangun komunikasi dan hubungan, relasi. Saya berteman dengan seorang teman dari Prancis, lalu kami punya pertemuan sekali seminggu. Sekali-sekali sambil belajar bahasa itu ya. Dan dia cerita bahwa di negaranya di Prancis itu, untuk sekarang ini, generasi sekarang ini dikatakan di sana sudah hebat 50% anak-anak tahu siapa bapaknya. Dan itu hal yang biasa. Sehingga di sana kalau di sekolah-sekolah nggak perlu ditanya untuk mengurus-ngurus surat, nggak perlu harus jelas siapa bapaknya. Karena kalau ditanya justru asing. Di sini kan harus jelas, makanya jadi itu buru-buru orang lomba-lomba ke gereja supaya mengurus surat itu. Kalau di sana justru kalau ditanya asing itu. Ngapain kamu tanya, bukan urusanmu. Jadi banyak di sana single parent, ibu-ibu yang nggak tahu siapa bapaknya. Cuman ibunya yang tahu. Tantangannya berat. Orang bebas. Sedang hari-hari sedang ngetren bahwa anak muda itu nggak suka dengan status gendernya. Sudah ada terimbas dokter itu di sini? Nggak ada ya. Kamu laki-laki atau perempuan? Oh, saya bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Bencong, enggak juga. Netral. Tantangan kita berat. Orang kan berkata itu bukan dosa, itu biasa, itu hanya pelanggaran moral, etika. Tantangan kita akan semakin berat. Itu firman Tuhan selalu sangat update, sangat relevan kapanpun. Bahkan Alkitab sudah menubuatkan akan ada ke depannya orang-orang tidak akan mengasihi lagi. Jadi kalau saudara melihat orang gampang tersinggung, menyakiti saudara, kasih semakin dingin, jangan heran. Saudara heran karena gak baca Alkitab aja. Kalau saudara sudah baca Alkitab, melihat zaman ini saudara hanya geleng-geleng kepala. Gak perlu bilang wow gitu. Karena Alkitab telah menjelaskannya itu. Jadi jangan menjadi serupa dengan dunia ini, katakan amin. Boleh gak pacaran? Boleh. Boleh pegangan tangan? Boleh, tapi di tempat ramai. Nah saya anak muda loh. Serius, bukan berarti saya nggak punya, bukan berarti saya karena saya nggak suka pacaran. Saya pernah pacaran. Tapi saya tahu tantangannya berat. Anak muda itu tantangannya berat. Jadi kalau ada di sini anak gadis, kekasihmu mengatakan, aku mencintaimu, mulai di saudara dipegang tangannya, ya, kasih tanganmu dipegang kalau di tempat yang terang, benderang, dan banyak orang. Kalau sudah mulai di tengah kegelapan dia memegang tanganmu, langsung bilang darah Yesus. Jauhkan aku dari pencobaan ini. Ada orang naik mobil sewa. Kebetulan dia di samping anak gadis. Tahulah perjalanannya itu lebih dari 2 jam. Akhirnya gadis ini tertidur di pundakannya. Cantik pula. Anak muda ini menyebut terus darah Yesus, tapi tetap gak bergeser dia. Kalau saya gak bergeser, berdosa gak bergeser.
Kalau saya bergeser rugi katanya. Tantangan anak muda itu berat. Itu sebab kalau saudara gak yakin saudara hidup berkenan bagi Tuhan termasuk dalam hubunganmu, jangan. Lebih baik jangan daripada saudara mengorbankan hidupmu tidak berguna. Kalau saudara dilamar orang, langsung jelas katakan, apa tujuanmu datang? Kalau saudara mau berteman dengan saya, jumpai orang tua saya. Itu baru mantap. Kalau saya suka sama orang, langsung orang tuanya saya jumpai. Saya jumpai dia di rumahnya. Ngobrol-ngobrol. Karena saya tahu tantangannya berat. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Katakan amin. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tahu kata berubah di sini? Memang bahasa Indonesia pakai kata berubah seakan-akan itu kata kerja aktif. Itu sebenarnya di bahasa aslinya kata kerja pasif yang artinya dimetamorfosa. Ada yang masih ingat mata pelajaran IPA di sini? Waktu SD atau SMP? Kebetulan saya waktu sekolah dulu saya sering juara sampai saya bosan. Gak apa-apa lah, ini bukan sombong, ini hanya fakta. Serius. Waktu saya SD dulu, kami tidak pakai istilah semester, tapi catur bulan. Jadi 3 kali dalam setahun. Saudara bayangkan kalau SD itu 6 kali 3. Jadi 18 kali menerima rapot. Saya selalu juara 1. Hanya sekali saya juara 2 itu karena sakit. Bayangin, sakit aja juara 2. Dan salah satu pelajaran saya ingat itu ialah metamorfosis. Lalu guru mengatakan, apa itu contohnya? Ulat berubah jadi kupu-kupu. Kata itulah yang dipakai di sini. Artinya bahwa jika kita ingin tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini, saudara tidak boleh pasif. Saudara harus memberi diri dimetamorfosa oleh firman Allah. Dibaharui, diproses senantiasa sampai serupa dengan Kristus, bukan dengan dunia ini. Ada 2 kuasa yang bekerja di hidup kita. Satu kuasa Kristus, satu kuasa dunia ini. Kalau saudara tidak memberi diri diperbarui menjadi serupa Kristus, saudara akan otomatis menjadi serupa dengan dunia ini. Jika saudara tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini, saudara harus beri diri dimetamorfosis, diproses. Senantiasa menjadi serupa dengan Kristus, sama seperti lagu yang tadi. Ku mau sepertimu Yesus. Karena suara saya mahal. Saudara, kita mau diperbarui menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan tertinggi Allah bagi kita sebenarnya bukan sekedar berhasil mencapai cita-cita. Saudara tahu tujuan tertinggi kita dipanggil Tuhan? Kitab Roma mengatakan menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itulah maksimal kesuksesan kita. Wajah kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Coba kasih beberapa detik, lihat wajah yang di samping saudara. Dia makin serupa dengan siapa? Sudah mulai serupa dengan Yesus. Yang saya maksud serupa dengan Yesus bukan wajahnya jadi seperti orang Yahudi, bukan itu. Tapi karakternya, kualitas imannya, kualitas hidupnya seperti Yesus, panjang sabarnya seperti Yesus, hatinya seperti Yesus. Karena kita mau diproses. Enggak enak diproses itu. Sakit. Ketika Yesus memberi satu ilustrasi, yaitu pohon anggur. Ketika pohon anggur itu berbuah dan Yesus dan gembala yang punya kebun itu ingin pohon anggur itu berbuah, caranya apa? Dikikis, dipotong yang tidak berguna itu. Diproses. Dan saudara bisa bayangkan kalau saudara di posisi sebagai pohon anggur itu sakit enggak? Sakit, dipotong, diproses, dibersihkan. Kalau saudara menjadi anak Tuhan yang mau maksimal dan berhasil dan memuliakan Tuhan, saudara harus siap diproses. Saudara harus siap diproses, katakan amin.
Saudara melayani, kalau nggak siap diproses agak berat melayani memang. Dipanggil Tuhan nggak siap diproses berat. Karena kita akan berjumpa dengan rasa kecewa. Kita berjumpa dengan pergumulan-pergumulan yang masih belum juga tuntas. Kita harus bekerja keras, kadang-kadang nggak dihargai. Itu proses yang membentuk kita. Ada satu ketika saya melayani Tuhan dan di saat saya merasa perlu untuk diperhatikan waktu itu, masa-masa tertentu, nyatanya saya tidak menemukannya. Dan sebagai manusia, walaupun saya hamba Tuhan, saya manusia dong. Karena rocker juga manusia, hamba Tuhan juga manusia. Saya kecewa. Dan rasa kecewa itu saya mungkin karena fisik saya juga waktu itu lemah. Jadi secara psikologi juga itu jadi menyatu. Saya seperti remuk dan kecewa waktu itu. Tapi sembari saya di perjalanan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku bersyukur dengan situasi ini. Kini aku tahu momentum ini membentuk saya menjadi hamba Tuhan yang lebih tulus. Melayani tanpa pamrih. Yang lebih tulus dan berkarakter seperti Kristus. Memang ada saat-saatnya Tuhan mengizinkan kita menghadapi dengan tantangan bahkan kekecewaan. Tujuannya supaya kita lebih berkualitas. Tujuannya supaya kita tahan banting. Tujuannya supaya mental kita kuat. Tujuannya supaya kita menjadi seperti Kristus. Katakan amin. Jadi generasi yang siap dibentuk seperti Kristus. Jangan menjadi generasi stroberi. Pernah mendengar itu? Seorang ahli kepemimpinan mengatakan, Ghazali. Saya lupa dengan nama aslinya. Dia memprediksi bahwa mengamati generasi sekarang ini, di bawah generasi milenial ini, disebut dia sebagai generasi stroberi. Generasi stroberi itu seperti apa? Dia dari luar sangat memikat, sangat menarik dan cantik. Tapi begitu dipegang, dia hancur. Lihatlah anak-anak muda sekarang, yang mungkin 20-an, 20 begitu. Gampang cengeng, gak siap diproses. Maunya instan, maunya cepat. Ketika saya mengajar, kebetulan saya mengajar perjanjian baru. Jadi kadang mahasiswa itu minta begini, Pak, Bapak kan dosen perjanjian baru. Ya terus kenapa? Di perjanjian baru itu Pak, ada kasih karunia Tuhan. Jadi memberi nilai kepada kami, berilah berdasarkan kasih karunia. Saya jawab lah kan, oke. Memang di perjanjian baru itu kasih karunia Tuhan jelas. Free ya kasih karunia. Tapi di perjanjian baru berbicara persembahkan seluruh hidupmu. Sekarang mau enggak? Mau enggak persembahkan seluruh hidupmu di kelas ini? Kalau mau pasti nilaimu bagus. Artinya apa saudaraku? Dalam mengikut Tuhan ini kita enggak boleh setengah-setengah. Kalau kita masih setengah-setengah kita belum berubah, ya. Kalau kita belum siap totalitas mempersembahkan yang ada pada kita bagi Tuhan, kita belum sampai kepada apa yang disebut it's time to change. Kita harus persembahkan seluruh kita. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tapi memberi diri kita dibaharui oleh firman Allah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan kepada Tuhan, ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, persembahkan hidup bagi Tuhan. Mari siap dibentuk, mari siap dipakai seperti Kristus. Persembahkan hidup kami bagi Tuhan.
Saudara yang mau mengalami perubahan dan dibentuk seperti Kristus, angkat tangan saudara. Dengarkan firman Tuhan ini, saudaraku. Saudara anak-anak muda, orang tua, siapapun yang hadir malam hari ini, Allah ingin memakaimu dengan luar biasa. Jangan lihat siapa engkau, lihat di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di tanganmu ada kemampuan yang Tuhan beri. Persembahkan itu bagi Tuhan. Persembahkan hidupmu. Persembahkan karuniamu. Persembahkan apa yang ada pada tanganmu, yang ada dalam hidupmu yang diberikan Tuhan. Itu pemberian Allah. Persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Allah akan memakaimu. Jangan takut dengan masa depanmu. Jangan takut dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Biarlah kita menjadi serupa dengan Kristus. Hidup kita dibaharui oleh firman Allah, dibaharui oleh firman Tuhan. Nah, akhirnya kita menjadi generasi, menjadi orang-orang yang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari saudara menyembah kepada Tuhan, persembahkan hidupmu hari ini. Beri komitmen hari ini. Katakan, aku mau persembahkan hidupku bagi Tuhan. Seluruh waktuku, apa yang ada padaku, aku mau beri kepada Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Oh, ku mas berdiri